Ini kita mulai ya untuk mempersingkat waktu. Pembahasan kita adalah transaksi e-commerce dalam e-business pertemuan ke-13 ya. Jadi di dalam e-business ya atau electronic business itu tentunya yang namanya e-commerce ya pasti ada transaksi. Nah, seperti apa transaksi yang dipakai itu nanti yang akan kita bahas ya dalam pertemuan kali ini. Pertemuan ke-13. Oke, mungkin sebelumnya jangan lupa ya untuk absensi siakat masing-masing jangan sampai ketinggalan karena itu by system saya tidak bisa mengubah ya. Mengenai transaksi ini mungkin banyak ya teman-teman yang sudah menggunakan e-commerce ya, jual beli online di internet itu. Kalian tentunya akan tahu ya transaksinya itu seperti apa pada saat kalian membayar, bertransaksi ya, intinya kalian sebagai entah itu sebagai penjual maupun pembeli ya, misalkan kita kalian sebagai pelaku bisnis berarti sebagai penjualnya ya, jadi nanti ada mengenai transaksi dalam e-commerce tersebut. Untuk tipe transaksi di e-commerce sendiri ada berbagai macam ya, ada beberapa ya, ada open market, kemudian aggregation, ada integration, dan alliance. Nah, ini menurut ahli ya dulu Ted Scott ya, nanti mungkin silahkan kalau mau mencari pembaharuan ya, misalkan siapa tahu ya dalam perkembangan zaman ini kalian ternyata sudah sudah berubah dan lebih banyak lagi dalam tipe transaksi yang kalau ini secara garis besar pada awalnya dari para ahli itu ada 4 ini ya, ada open market, aggregation, integration, dan alliance. Mungkin pernah kalian dengar ya. Nah, ini yang sudah paham maupun yang belum tetap menyimak ya. Nanti yang bagi yang sudah paham ya silahkan dilanjut untuk lebih paham lagi ya, yang belum silahkan dipahami. Oke, di sini kita lihat ada tadi ya empat dari tipe transaksi tersebut ya di sini ya. Nah, di sini kan ada open market, aggregation, integration, alliance. Nah, ini kalau yang open market dan alliance ini lebih ke self organizing ya, jadi ada lebih ke sendiri ya, pribadi. Kalau yang aggregation integration ini masuknya ke hierarchical. Nah, untuk yang open market aggregation ini lebih value-nya ada halo, ini lebih transaksi sedikit ya. Kalau alliance dan integration di sini adalah high-nya, nah, jadi value-nya high ya. Nanti bisa ditambahkan ya materi yang dari saya akan lebih jelas lagi. Nah, keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari dua perspektif ya, dari beberapa 4 tadi ya, tipe tadi. Nah, ini kita melihat melakukan transaksi ini dapat dilihat dari dua perspektif ya. Yang pertama adalah aspek kontrol ya, menggambarkan apakah dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entiti yang memimpin dan mengontrol terjadinya transaksi bisnis atau tidak. Jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarkikal ya tadi ya, bukan pribadi ya. Kemudian jika tidak, maka komunitas tersebut dianggap sebagai independent, self-organizing. Nah, di sini kita lihat kembali, nah di sini ya. Kalau untuk open market dan alliance ini lebih ke self-organizing. Kemudian untuk yang aggregation dan integrasinya adalah hierarkikal ya. Jadi ada pemimpinnya dalam hal ini ya di komunitas untuk transaksi ya. Kemudian yang berikutnya adalah aspek ketergantungan proses, value integration. Ini menggambarkan apakah dalam komunitas yang terdapat hubungan ketergantungan entity yang sangat erat, high dan tidak low. Jadi kalau yang dengan ketergantungan ya entity itu tadi masuk ke high ya.
Kalau yang tidak berarti yang low ya. Kalau dari kita lihat dari perspektif dari value integration-nya atau prosesnya ya. Jadi di sini kita lihat kalau yang high, yang low itu open market ya, aggregation. Kalau yang high itu adalah alliance dan integration. Nah itu ya. Jadi ada dua sisi perspektif tadi ya, ada aspek kontrol maupun aspek value integration. Jadi bisa dipahami kembali nanti ya, kalau masih belum juga paham ya, sambil dilihat untuk gambar di sini ya, mengenai kontrolnya, kemudian value integrationnya ya. Jadi ada perspektif yang di sini ya, kemudian ada perspektif mengenai value integrationnya di sini. Nah, ini seperti halnya XY ya, nanti bisa dipahami. Untuk komunitas bisnis elektronik, nah, ini ada beberapa juga. Yang pertama adalah open market community. Open market tadi ya, komunitas bisnis yang awal kita tadi bahas. Komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional atau agora, di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Nah ini kalau open market di sini ini tidak harus memiliki transaksi di websitenya atau di e-commerce-nya ya, karena bisa saja transaksi itu dilakukan secara langsung ya. Dengan kenapa disebut masih ke e-business itu karena kita memang open market-nya itu di internet ya. Nah, nanti seperti halnya ya, mungkin kalau istilah sekarang yaitu kita nanti COD setelah kita lihat di online. Nah seperti itu ya. Jadi seperti pasar tradisional atau konvensional, tapi kita menggunakan tetap menggunakan jalurnya di internet ya pada awalnya. Baik itu merupakan barang ataupun jasa ya. Kita lihat di sini ada seller, ada buyer ya. Nah, ini, contohnya ya, misalnya seperti ini. Penjual di sini ya menjual ke mana, nah ini ada pembelinya membeli yang penjual yang mana, seperti itu nanti. Nah ini yang kedua adalah aggregation community. Nah pada komunitas ini biasanya perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator ya pada proses transaksi elektronik yang terjadi antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli. Jadi di sini ada pihak ketiga, istilahnya seperti itu ya, aggregation di sini. Nah ini kalau kita lihat di atas tadi, aggregation itu tadi kan open market ke self organizing ya, karena hanya penjual dan pembeli ya. Kalau aggregation di sini adalah karena tipenya adalah hierarchikal, maka dia ada pihak ketiganya, tapi masih value-nya itu dia low ya, ikutnya low dia. Yang kita lihat di sini, di agregator di sini ada aggregation, dia sebagai pihak ketiga, semacam mediator ya. Kalau bahasa pasarnya itu maklar misalnya, seperti itu. Jadi ada buyer di sini, ini seller ya, ada buyer. Nah di sini nanti ada mediasinya. Nah, di sini melalui sini dulu, tidak secara langsung antara seller dan buyer seperti tadi di open market tadi ya. Nah, ini sama ya, misalkan dia sebagai mediator ini antar pembeli si A dan B, si B, si C dan si D, si E dan si F misalkan. Nah ini aggregation community ya, dia lebih masuknya ke hierarchikal, tapi masuk ke low ya untuk inilah di sini value-nya itu dia masih di taraf low ya, tapi kalau untuk kontrolnya dia di hierarchikal, berbedanya seperti itu ya. Nah yang ketiga adalah value chain community. Kata value chain di sini berasal dari konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut, competitive advantage ya,
Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemen berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien. Seperti halnya pada komunitas aggregation ya. Jadi ada value chain-nya ya, ada story-nya. Kalau dikatakan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif karena manajemennya berhasil ya, yang rantai prosesnya yang efisien seperti tadi di uh, aggregation ya, kita ada pihak ketiganya kalau di value chain community, integrator tapi namanya ya, ini lebih banyak ya karena dia masuk ke value high. Kemudian yang berikutnya adalah alliance community. Dari keempat komunitas yang ada, alliance adalah komunitas yang paling liberal dan virtual karena sifatnya yang ingin melakukan segala jenis integrasi perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat, istilahnya sebagai value space. Nah, di sini ya, sama seperti halnya tadi sebenarnya, cuma bedanya adalah ini lebih ke apa namanya, liberal ya, liberal dan virtualnya ini jenis integrasinya secara cyberspace ya, tanpa ada peraturan yang mengikat, jadi lebih fleksibel intinya kalau alliance community ini. Mengenai contoh dari beberapa komunitas bisnis elektronik ini, silahkan ya, ini sebagai PR kalian agar paham ya. Jadi nanti kalian ditambahkan materi yang dari saya agar paham ya, agar lebih paham itu mengenai beberapa empat tadi ya komunitas itu, berikan contoh masing-masing. Ini tidak perlu dikumpulkan tapi hanya untuk pengetahuan kalian. Siapa tahu nanti akan saya berikan soal mengenai hal itu ya, walaupun tidak saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Seperti itu ya, perlu diingat ya. Nah, kita ke sistem pembayaran ya. Setelah kita tahu beberapa tadi ya, ada 4 komunitasnya ya. Nah, baru kita ke sistem pembayaran. Dengan sistem pembayaran elektronik online, setelah dilakukan transaksi, pedagang dapat melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan alat pembayaran yang dipergunakan konsumen sebelum konsumen dapat mengambil barang yang diinginkan. Kemudian ada juga sistem pembayaran elektronik offline. Konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa perlu ada pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi berlangsungnya. Nah, ini sering kalian lakukan pada saat kalian berbelanja elektronik itu kan, kita membayar ada by transfer misalkan ya, m-banking atau by yang kita sering aja ya, misalkan kita di toko oren maupun yang lain itu, kita kan membayar bisa di outlet ya, misalkan Alfamart, Alfamidi, Indomaret dan lain sebagainya. Nah, di situ masuk ke online ya. Nah, kalau yang di sini ada yang offline, antara konsumen dan pedagang dapat melakukan transaksi tanpa ada pihak ketiga. Artinya di sini kita langsung ya, misalkan kita transfer ya, transfer dari pembeli ke penjual. Jadi tanpa melakukan proses autentikasi. Nah, di sini mungkin mengenai hal secure-nya itu memang kurang. Karena apa? Kalau kita dalam berbelanja online tapi transaksinya seperti itu harus benar-benar sudah ada kepercayaan ya. Misalkan kita sudah kenal, kita sudah tahu tokonya, kita sudah tahu mereka, kita sering belanja di sana, nah itu masuk ya. Kalau belum ya usahakan yang memakai pihak ketiga tidak apa-apa ya, walaupun memang sedikit ada adminnya, tapi kita dari segi keamanannya, secure-nya itu lebih aman ya, lebih tenang nantinya pada saat melakukan suatu pembayaran dalam e-bisnis. Pembayaran yang menggunakan media elektronik merupakan sebuah masalah yang belum tuntas. Nah, ini memang ya ada beberapa ya. Nah, solusinya bagaimana mengatasi masalah elektronik payment tersebut? Ada standar set monday, electronic money, e-cash, digicash. Nah, ini banyak sekali kalau zaman sekarang ya, kredit, debit internet, ada internet banking ya, macam-macam ya. Smart card-nya juga sekarang sudah banyak sekali ya, yang bisa kalian gunakan dalam hal pembayaran ya. Ini beberapa
penyelesaiannya. Misalkan kita bingung ya, menggunakan apa sih kita harus, ini ada solusinya sedikit ya. Mungkin sekarang lebih banyak lagi ya, regulator issues dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Nanti tambahannya, misalkan ditambahkan kalian ya, biar lebih paham lagi mengenai misalkan regulator issues itu apa sih. Nah, itu ditambahkan materi yang dari saya sebagai PR kalian ya, biar tidak hanya menyimak kemudian lupa ya. Nah, kalau kalian mencari sendiri mengenai hal itu nanti akan ingat. Nah, misalkan regulatory issues apa jenisnya dan lain sebagainya nanti akan saya berikan di soalnya. Nah, kalau kalian tidak mencari, otomatis tidak akan bisa mengerjakan soalnya. Nah, itu seperti itu ya. Itu memang dari metode pengajar itu macam-macam, beda-beda ya. Jangan dibandingkan ya. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali ya sistem pembayaran kita itu. Nah, ini pokoknya sampai semuanya ya. Silahkan nanti bisa ditambahkan mengenai pembayaran tadi ya, sistem pembayarannya, karena memang banyak sekali yang kalau di internet itu dalam berbelanja online itu tidak hanya kita harus membayar secara Alfamart atau apa, itu nanti macam-macamnya banyak. Nah, dari berbagai macam sistem pembayaran ini silahkan ya, paling tidak kalian tahu misalkan dari single kayak symmetric, electronic cash itu seperti apa, bentuknya, prosesnya itu seperti apa. Ini yang perlu kalian ketahui ya, silahkan ditambahkan. Jadi tidak hanya menyimak kemudian lupa ya. Kalau yang dari mahasiswa kuliah yang online itu seperti itu biasanya ya. Mereka hanya absen saja kemudian meninggalkan kelas. Nah, itu ya, terkadang nanti giliran ada ujian kemudian nilainya jelek, Pak, kok saya nilainya jelek. Nah, itu ya sudah saya berikan pengarahan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan dari materi ini silahkan dikembangkan. Sekiranya saya menjelaskannya belum terlalu paham, dikaji ulang, dipahami. Nanti kalau mau tanya ya silahkan tanya, kalau enggak ya ditambahkan dari referensi-referensi terkait ya mengenai mata kuliah tersebut. Itu banyak sekali, enggak usah khawatir ya. Zaman sekarang itu lebih mudah sekali. Nah, ini kalau untuk yang sekarang misalkan saya contohkan ya, sebentar saya preview sistem transaksi e-commerce ya, macam-macam sistem pembayaran elektronik gitu ya, misalkan ya sistem pembayaran elektronik. Ini nanti banyak sekali ya, silahkan ditambahkan. Jadi saya menyampaikan PowerPoint ya, namanya PowerPoint kan poinnya saja. Nanti sesuai inovasi ya, kreativitas kalian. Sebentar, ini kok sinyalnya. Pokoknya yang terpenting saran saya ya, tidak hanya mata kuliah ini, kalau diberikan materi dalam hal perkuliahan itu jangan diandalkan hanya itu saja, tapi dikembangkan sendiri, inovasi sendiri ya. Bagaimana sih? Nah, ini misalkan ada 10 jenis pembayaran digital. Nah, banyak sekali, tidak usah khawatir. Nah, ini sebentar. Ini hanya beberapa contoh saja ya, ada beberapa sumber. Nah, ini jenis untuk pembayaran digital itu apa saja sih? Di sini banyak sekali, ada kartu, e-wallet. Nah, yang tadi saya sampaikan itu boleh di googling ya. Misalkan apa tadi, silahkan. Ini micro ATM, internet banking, ini yang biasa kita gunakan ya. Bagi kalian yang sering berbelanja online pasti tahu ya, menggunakan virtual account dan lain sebagainya. Nah, ini manfaatnya apa dan lain sebagainya banyak sekali.
Misalkan di sini kita lihat ada ini ya, electronic cash, ada regular. Kita contohkan saja ini kalau mau mencari seperti ini ya, regulator issues itu apa sih? Kalau mau mengembangkannya, di download materi yang dari saya, kemudian nanti dikembangkan ya. Nah ini ada yang jawabnya, regulation punya arti sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 1. Masalah peraturan berarti segala yang melibatkan interaksi dan aturisasi pengatur atau kepatuhan terhadap kesehatan. Nah kalau untuk lebih pahamnya lagi silakan ya, ada beberapa sumber yang menyebutkan regulator issues itu apa sih. Nah ini misalkan kita ambil di sini ya, nah, salah satu saja. Nah ini nanti bisa buat nambahin materi kalian ya, materi yang dari saya ya. Nah, bisa di download ya nanti, regulator issues itu apa. Ini banyak sekali ya, karena internetnya agak lama ya. Nah itu juga regulator issues dari masing-masing jenis atau sistem pembayarannya tadi. Silakan ya, paling tidak tahu jenisnya, pengertiannya, prosesnya seperti apa sih, hampir sama di setiap sistem pembayaran itu ya, karena kita melakukan menggunakan elektronik ya. Hukum berkaitan dengan jual beli misalkan kalau regulator issues ya, nah, ternyata banyak sekali. Jenis pembayarannya, oke seperti itu ya. Nanti silahkan ya buat mengisi waktu maupun agar lebih ingat kembali dari apa yang saya sampaikan. Itu saya menggunakan memang dengan metode seperti itu ya, agar tidak hanya menerima perkuliahan, menerima materi kemudian sudah hilang. Takutnya seperti itu, yang sudah banyak ya, tidak satu dua ya. Nah, nanti dikembangkan sendiri, ditambahkan. Bisa saja nanti saya akan membuat soal untuk ujian apa itu regulator issues. Nah kalau yang tidak benar-benar menyimak apa yang saya sampaikan itu nanti pasti bingung, perasaan nggak ada ya di materi. Nah itu ya, kebanyakan seperti itu. Nah, silahkan ya lebih berinovasi sendiri, paling tidak ya kreatif ya, jangan hanya lurus-lurus saja, tapi kita harus kreatif sendiri ya. Oke seperti itu ya, untuk hari ini mungkin cukup ya mengenai pembahasan pertemuan 13 ini ya, transaksi kamus dalam bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit tadi bisa menambah wawasan kalian ya. Jangan lupa dikembangkan lebih dalam ya mengenai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.